permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Yaitu saya akan mereview materi kedua, PJJ daring dan luring. Adapun permasalahan dari PJJ daring dan luring ini yaitu pembelajaran yang menjadi tidak efektif, kurangnya kreativitas guru, orang tua sibuk sendiri, jaringan yang buruk, anak merasa bosan. Yaitu dari permasalahan tersebut, yaitu ada penyebabnya. Hal ini disebabkan oleh COVID-19 dan juga kebanyakan rumah beserta didik tidak ada jaringan, kurangnya dukungan orang tua, dan hanyalah penggunaan teknologi yang malas. Yaitu di mana dengan tidak adanya jaringan tersebut, tentu seorang peserta didik sulit dalam melakukan pembelajaran. Sulit juga mereka untuk memahami, menangkapnya. Adapun akibat dari penyebab tersebut, yaitu dengan tidak ada jaringan tersebut, apalagi kurangnya dia memahami, kurangnya guru dalam memaparkan materi yang sangat kreatif, tentu berakibat anak menjadi malas belajar. Karena apa? Karena mereka susah mengikuti pembelajaran. Tentu mereka yang sudah ketinggalan pembelajaran tersebut, mereka menjadi malas lagi karena mereka tidak paham. Apalagi pembelajaran fisika, kalau seandainya dari awal kita kurang memahaminya, maka selanjutnya kita akan mengawang gitu. Adapun permasalahan tadi, adapun akibatnya, tentu kita ada solusi yang kita tawarkan. Yaitu tindakan yang dilakukan, yaitu bagi peserta didik yang rumahnya tidak ada jaringan, alangkah baiknya pergi ke tempat yang ada jaringan, dan guru harus membantu motivasi yang bisa membuat peserta didik menjadi lebih semangat dalam menjalankan pembelajaran. Yaitu di mana bagi seorang murid yang tidak ada jaringan, alangkah pergi terlebih dahulu yang ada jaringan, mengungsi ke tempat yang ada jaringan. Kalau seandainya materi-materi yang dipaparkan oleh dosen ataupun oleh guru yang kurang paham, belajar lagi dari YouTube, memahaminya, serta bertanya kepada teman yang memahaminya. Alangkah baiknya kita cari tempat yang bagus terlebih dahulu, kemudian kita belajar sambil memahaminya, sehingga pembelajaran yang kita ikuti tidak ada masalahnya. Bagian yang kedua, permasalahan pada keterampilan abad 21. Permasalahan yang terjadi yaitu mengintegrasikan ke dalam pembelajaran di sekolah salah satu cara dalam pencapaian pembelajaran. Namun terkadang siswa tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu di mana pada literasi sains ini kita dianjurkan berpikir kritis dan komunikasi serta bekerja sama antara satu yang lainnya. Kebanyakan peserta didik tidak mampu bekerja sama. Penyebabnya karena ini bisa disebabnya karena kurangnya peserta didik dalam membaca, kurangnya peserta didik dalam pergaulan, karena kebanyakan peserta didik ini malas akan untuk belajar. Mereka hanya ingat instan saja, bahkan banyak yang plagiat juga. Namun akibat dari permasalahan tersebut, yaitu jika tidak diatasi, maka peserta didik tidak mampu untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan berpikir kritis yang membuat abad 21 ini menjadi rendah. Yaitu di mana dalam abad 21 ini kita dituntut menjadi peserta didik yang mampu berpikir kritis, tidak hanya menerima apa saja yang isu-isu yang berkaitan, namun kita harus mencari ke akar-akarnya. Kita harus paham gitu. Jangan sampai nanti permasalahan-permasalahan yang kita dengar itu tidak sesuai dengan kita berpikir kritis, yaitu kita bisa memahaminya atau memahaminya dengan jelas. Namun tindakan kita dalam hal semua tersebut, yaitu karena pada abad 21 ini menuntut kita mampu berpikir kritis, maka caranya sebagai guru
mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk bisa berpikir kritis, melatih daya pikir peserta didik, memberikan semangat agar peserta didik bisa mengembangkan kreativitas dan mampu untuk memberikan inovasi baru, melatih dan mengajak peserta didik untuk lebih banyak membaca, yang mana dengan melatih literasi peserta didik, maka pengetahuan peserta didik pun akan bertambah. Dengan seperti itu, nantinya kita akan bisa mengikuti perkembangan zaman. 3. Yaitu literasi sains. Permasalahan perasaan sekarang ini di Indonesia, kemampuan literasi sains peserta didik saat ini masih dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil PISA, khususnya pada mata pelajaran fisika, penyebabnya karena kurangnya dilatih peserta didik dalam menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi konsep fisika dalam memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disebutkan ketersediaan soal-soal yang berbasis literasi sains masih sangat terbatas. Implikasinya ataupun penyebabnya, siswa atau peserta didik tidak terbiasa untuk memecahkan masalah dengan terlibat langsung dan membaca berbagai sumber. Siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang nyata, sehingga konsep materi yang dipahami oleh mahasiswa tidak maksimal. Namun akibat dari hal tersebut, jika masalah tersebut tidak diatasi, tentu literasi sains menjadi rendah dan berdampak pada pola pikir yang masih rendah dan susah diajak untuk berpikir kritis. Tentu solusinya yaitu siswa pendidikan fisika sebagian besar berada pada kategori rendah. Kemudian setelah diberikan perlakuan berupa problem solving laboratory, siswa memiliki tingkat literasi sains yang lebih beragam. Selanjutnya, sisa permasalahannya, kemampuan literasi sains pendidikan di Indonesia masih rendah, dan kebanyakan keterampilan berpikir tinggi dan peserta didik beranggapan belajar fisika itu sulit, yang kadang membuat peserta didik merasa kesulitan bisa menuntut kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Penyebabnya, kurikulum yang pakai PISA memiliki soal tingkat kesulitan di bawah PISA, dan juga disebabkan karena peserta didik kurangnya dalam memahami, dalam membaca, ataupun dalam penguasaan. Akibatnya, jika masalah ini tidak ditangani, maka peserta didik tidak mampu berpikir kritis dan tidak mampu menjawab soal-soal yang menantang, dan akan menjadi ketinggalan jauh dibandingkan dengan negara yang lain. Literasi sains dan matematika masih di bawah rata-rata. Untuk solusinya, guru harus melatih siswa dengan cara memulai berpikir kritis dengan menyelesaikan soal hot, dan selalu memberikan motivasi terhadap peserta didik, yaitu dengan permasalahan tersebut, yaitu siswa ataupun mahasiswa untuk belajar membahas tentang soal-soal hot, soal-soal yang bisa kita itu untuk berpikir secara mendalam lagi. Bagian kelima yaitu adalah TIMSS. Permasalahannya, rendahnya kemampuan siswa dalam bidang sains dan matematika. Siswa lupa materi dan tidak memahami maksud dari soal. Penyebabnya, kurangnya perhatian siswa dalam belajar, ataupun kurangnya pemahaman siswa dalam menjawab sebagian variasi soal model TIMSS, serta kurangnya buku bacaan atau soal-soal yang diberikan kepada peserta didik. Ataunya kurangnya siswa dalam memahami dalam belajar. Ataupun implikasi dari semua tersebut, perlunya pembelajaran IPA terpadu di sekolah, serta diharapkan peserta didik bisa menerapkan pembelajaran tersebut pada kehidupan sehari-harinya. Adapun solusi dari hal semua tersebut, pendidik perlu memberikan berbagai variasi soal saat pembelajaran agar siswa memiliki pengalaman maupun kesempatan mereka untuk mengembangkan kemampuan dalam menjawab soal model TIMSS. Dalam menjawab soal model TIMSS. Adapun bagian yang keenam ini yaitu adalah KPS, ataupun permasalahannya, tindakan dilaksananya kegiatan praktikum karena alat dan bahan ajar siswa serta perencanaan pembelajaran yang kurangnya mendukung, sehingga siswa hanya mendapatkan pengetahuan berupa teori dan tidak mengetahui secara langsung. Adapun penyebab dari hal tersebut, banyaknya sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas pendidikan,
serta perencanaan pembelajaran yang kurang mendukung. Implikasinya, kurangnya pendukung belajar siswa atau fasilitas belajar akan mengakibatkan menurunnya prestasi belajar, serta siswa akan sulit memahami mengenai materi-materi yang harusnya dilakukan dengan praktikum, namun guru hanya menjelaskannya berupa teori saja. Solusi dari hal semua tersebut, bagaimana KPS dapat dilakukan dengan metode praktikum, yaitu praktikum di labor, karena pada kegiatan ini dapat dikembangkan dengan keterampilan psikomotorik, kognitif, dan efektif. Di sini siswa akan dilatih untuk mengembangkan KPS dan membuat siswa lebih memahami suatu pembelajaran. Bagian ke-7, generasi Z, Alpha, dan digital. Permasalahannya, sebanyak 83% remaja tidak bisa lepas dari media sosial, walaupun hanya sehari. Dan dalam pembelajaran, kebanyakan siswa tidak mau berpikir kritis. Mereka hanya mengandalkan gadget saja. Anak generasi Z, Alpha, dan digital milik teknologi. Penyebabnya karena kecanduan teknologi, kurangnya perhatian dari orang tua, dan penyebab meleknya teknologi ini yaitu kurangnya belajar teknologi. Akibatnya, peserta didik akan menjadi ketergantungan pada gadgetnya, tidak mau berpikir, tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan baik. Bagi peserta didik yang melek dan akan teknologi, mereka akan ketinggalan jauh. Yaitu di mana bagi peserta didik itu yang tergantungan kepada gadgetnya saja, ini akan bersifat fatal, yaitu mereka itu hanya ingat instannya saja. Mereka tidak mau berpikir kritis, maunya enaknya saja. Namun generasi Alpha, itu mereka yang melek akan teknologi, tentu mereka akan ketinggalan juga, karena pada saat sekarang ini kita dituntut untuk bisa menguasai teknologi. Adapun tindakan dari itu, orang tua harus senantiasa menguasai anaknya supaya tidak supaya anaknya tersebut tidak hanya menggunakan gadget saja dalam kesehariannya. Dan seorang guru memberikan metode pembelajaran yang berpikir kritis dalam meleknya penggunaan teknologi, yaitu alangkah memberikan pembelajaran yang khusus lewat komputer dan segala macamnya supaya bisa dalam menguasai komputer ataupun teknologi lainnya. Hakikat IPA. Permasalahan kurangnya teknologi pendidikan IPA, memahami hakikat sains, mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai. Kedua, dalam pembelajaran IPA, teknik inquiry diabaikan dan jarang digunakan. Keterampilan siswa dalam pembelajaran IPA pada keterampilan generik sains, yaitu kurangnya kemampuan dasar dalam pengalaman siswa, karena pengalaman menentukan keulasan, mengembangkan kemampuan dasar siswa. Pembelajaran belum sesuai dengan standar nasional. Penyebab dari semua tersebut, karena pendidik belum memahami sepenuhnya hakikat sains, karena pembelajaran inquiry terlalu lama selesainya, karena siswa tidak paham jika belajar sendiri. Akibat dari semua tersebut, siswa hanya menampung materi dari guru saja, bisa membuat pembelajaran tidak sesuai tepat waktu. Adapun dari permasalahan tersebut, itu ada solusinya ataupun tindakannya. Tenaga pendidik harus mampu memahami secara utuh hakikat sains, keterampilan, dan proses, dan memadukan antara pembelajaran sains dengan teknologi, mengubah metode pembelajaran agar tidak terpusat kepada guru saja. Peserta didik memiliki keterampilan generik.